pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang struktur teks cerpen dan ciri kebahasaan teks cerpen. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan tujuan teks cerpen. Iya, Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen ya. Ya, Ibu. Ada yang masih ingat tentang pengertian teks cerpen? Minggu lalu yang sudah membahas. Pasti semua sudah lupa ya. Ya, Ibu. Baik, kita akan lanjut dengan struktur dan ciri kebahasaan. Nah, di sini Ibu ada contoh teks cerita pendek dan Ibu akan membagikan kepada anak-anak untuk membaca dan menjawab pertanyaan di bawahnya. Ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, salah satu membacakan teksnya. Kisah seorang keledai. Orientasi. Seorang pedagang menuntun keledainya untuk melewati sebuah sungai yang dangkal. Selama ini mereka telah melalui sungai tersebut tanpa pernah mengalami satupun kecelakaan. Tetapi keledainya tergelincir dan jatuh ketika mereka berada tepat di tengah-tengah sungai tersebut. Ketika pedagang tersebut akhirnya berhasil membawa keledainya beserta muatannya ke pinggir sungai dengan selamat. Kebanyakan dari garam yang dimuat oleh keledai telah meleleh dan larut ke dalam air sungai. Keledai merasakan muatannya telah berkurang sehingga beban yang dibawa menjadi lebih ringan. Hal itu membuat keledai merasa sangat gembira ketika mereka melanjutkan perjalanan. Pada hari berikutnya, pedagang kembali membawa muatan garam. Keledai yang mengingat pengalamannya kemarin saat tergelincir di tengah sungai itu. Dengan sengaja membiarkan dirinya tergelincir jatuh ke dalam air. Akhirnya dia bisa mengurangi bebannya kembali dengan cara itu. Komplikasi. Pedagang yang merasa marah kemudian membawa keledainya tersebut kembali ke pasar. Keledai tersebut dimuati dengan keranjang-keranjang yang sangat besar dan berisikan spon. Ketika mereka kembali tiba di tengah sungai, keledai kembali dengan sengaja menjatuhkan diri. Namun, saat pedagang tersebut membawanya ke pinggir sungai, keledai menjadi sangat tidak nyaman karena harus dengan terpaksa menyeret dirinya pulang ke rumah dengan beban yang 10 kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Spon yang dimuatnya menyerap air sungai dan menambah berat beban. Resolusi. Tidak setiap cara dapat dilakukan pada situasi atau kondisi yang sama. Keledai menerapkan cara di setiap kondisi. Pada akhirnya, hal itu membuat keadaannya tidak seperti yang diinginkan. Sudah. Sekarang anak-anak akan menjawab pertanyaan di bawah. 5 menit. Ibu akan kasih waktu 5 menit. Keledai. Kapankah? Dan ini sekolah. Tidak. Sekarang kedua.
Kapan peristiwa terjadi? Jadi tahu di mana kasus itu berlangsung. Pasar aman. Pasar ini pada siang hari aja. Oh, ini pada siang hari, ini di tengah jalan. Terjadi. Oh, itu ini di tengah jalan, di tengah jalan. Apakah yang menyebabkan peristiwa terjadi? Sisa 2 menit. Ya, Ibu. Lidah merasakan muatannya. Lidah merasakan muatannya. Stres di mana? Sama apa? Ini menjadi lebih ringan. Tunggu. Dari kanan. Ini di sini. Ini bilang apa? Apakah yang melakukan peristiwa terjadi? Keledai sengaja menjatuhkan diri. Berarti membawa keledai ini apa? Apakah ini karena ini muatannya sangat berat? Oh, di nonton estimating. Mereka berada di tempat ketiga orang tersebut hanya berhasil membawa keledai. Kebanyakan dari garam dan dimuat oleh ini. Kebanyakan karena muatannya sangat banyak. Ini kebanyakan dari garam. Mau dimuat apa bukan keledai telah meleleh. Ini. Waktu sisa 1 menit. Telah meleleh. Sabar Ibu, sedikit lagi. Telah meleleh dan larut. Nih. Apa yang menyebabkan Wak Edito? Keledai Kurang sehingga berbanding. Sudah, jawab saja. Nomor 5. Nomor 5. bagaimana peristiwa terjadi? Saya tidak tahu jawab. Dibilang karena kebanyakan dari garamnya Sudah, jawab ini sah. Jawab yang ada. Oke, waktu selesai. Nah, di sini salah satu akan membaca jawaban tersebut. Menurut kami, soal yang pertama, siapakah tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut? Tokohnya itu yaitu Baca kuat. Soal siapakah tokoh yang terlibat dalam cerita cerpen tersebut? Menurut pendapat dan jawaban kami yaitu seorang pedagang keledai. Yang kedua, Soal kedua, kapankah peristiwa itu terjadi? Menurut kami pada siang hari. ya, yang ketiga, Yang ketiga, soalnya di manakah peristiwa itu berlangsung? Menurut jawaban kami di tengah jalan. betul. Yang keempat, Apakah yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Menurut kami yang terjadi itu keledai merasakan muatannya telah berkurang sehingga beban yang dibawa menjadi lebih ringan. yang terakhir, Yang terakhir, peristiwa terjadi. oke baik. Kita akan masuk dalam struktur. Kita akan menentukan struktur dan ciri kebahasaan. Tadi anak-anak sudah menentukan 5W dan 1H dalam
ciri cerpen tersebut. Sekarang kita akan menentukan struktur dan ciri kebahasaan. Nah, di sini tadi teks cerpen itu yang paragraf pertama itu tadi sudah membaca, dan struktur yang termasuk dalam cerpen pada paragraf pertama itu tentang apa? Yang tahu angkat tangan. Orientasi. Baik, yang kedua, coba membaca yang kedua. Komplikasi. Orientasi yang pertama. Yang kedua, Komplikasi. Yang ketiga resolusi. itu paragraf yang ketiga. Iya. Semua paham? Paham. Oke, baik. Yang ketiga apa? Resolusi. Resolusi. Coba baca ulang yang di belakang. Baca ulang. Ya, baca struktur dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah seorang pedagang menuntut keledainya untuk melewati sebuah sungai yang Yang dangkal. pertama saja. Sebut Itu saja. yang kedua, langsung kedua. Tentukan itu tema saja. Orientasi. Yang pertama itu orientasi, yang kedua ini komplikasi, yang ketiga baca ini tiga saja. Jangan baca semuanya. Itu ikut yang itu. Yang struktur teks cerpen. Dan struktur yang pertama itu Struktur yang pertama yaitu apa yang tadi anak-anak sudah menentukan dalam cerpen tersebut. Saya Bu, Ya, angkat tangan dan jawab. struktur dalam teks cerpen tersebut itu yang pertama orientasi, Ya, yang kedua itu komplikasi, ya. yang ketiga itu resolusi. Oke, baik, berikan aplaus yang meriah kepada teman-teman. Baik, berarti anak-anak sudah paham dalam teks cerpen yang sudah membaca dan sudah menentukan strukturnya ya. Semua Ya. sudah paham? Sudah. Baik, kita akan masuk dalam ciri-ciri teks cerpen. Di sini ciri-ciri teks cerpen yang pertama yaitu apa? Kosakata. Yang kedua, Gaya bahasa atau mazas. yang ketiga, Kalimat deskriptif. masih ada lagi. Yang keempat, Yang bahasa keempat, tidak baku dan tidak formal. Bahasa tidak baku dan tidak formal. Dan tidak formal. Formal. di sini ada yang sudah tahu pengertian dari kosakata? Yang Sudah. Baca. yang
nama siapa kamu? Rince. Nona Rince yang baca. Dari tadi dia hanya tersibuk saja. Kosakatanya, pembaca hendaknya memahami kosakata dan mencoba mencari tahu kosakata baru yang terdapat pada teks cerpen. Oke, yang kedua. Kedua yaitu gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa berperan dalam memperindah dan meningkatkan efek bacaan, seperti memperkenalkan atau membandingkan suatu beban dengan yang lainnya. Yang ketiga. Ketiga yaitu kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif yaitu yang terdapat pada teks bacaan. Hal ini akan membuat pembaca lebih memahami alur bacaan. Di sini memahami peristiwa yang terjadi. Yang Keempat yaitu bahasa tidak baku dan tidak formal. Bahasa tidak baku dan tidak formal yaitu pengguna bahasa tidak baku ini akan membuat cerpen lebih terasa dekat dengan pembaca dan lebih terasa hidup. Oke, baik, berikan aplaus yang meriah untuk teman yang membaca. Semua sudah mengerti dalam teks cerpen? Sudah, Ibu. Sudah menentukan struktur dan ciri kebahasaan? Semua sudah mengerti? Sudah. Baik, mungkin materi kita cukup sampai di sini. Dan ingat, ada tugas minggu depan akan kerjakan. Ya, Ibu. Minggu depan ini akan menyimpulkan kembali yang tadi sudah menjawab, sehingga minggu depan akan kumpul ya. Ya, Ibu. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Tidak berdoa, Ibu.